kedua. Oh, belum, belum. Oke. Coaching kedua. Dunia sedang bingung dengan permasalahan pembelajaran di kelasnya. Di kelas tersebut terdapat siswa yang terindikasi seorang siswa ABK. Siswa tersebut mengalami kesulitan belajar di saat pembelajaran dunia guru agak kesulitan. Seringkali anak tersebut melakukan hal di luar perkiraan dan dunia pun galau dan takut anak tersebut tidak terlayani kebutuhan belajar. Assalamualaikum Bu Ya, Ika. silakan Bu Mia. Waalaikumsalam Bu Mia. Iya Bu Ada Ika. apa ini? Iya, mohon waktunya sebentar. Apakah Bu Ika sedang sibuk? Oh tidak Bu Mia. Ayo masuk sini Bu Mia. Iya. Terima Ini kasih duduk-duduk. banyak. Ada apa ini? Terima kasih banyak Bu Ika sebelumnya. Sejak hari Senin sebetulnya saya mencari Bu Ika karena saya nih lagi bingung, lagi galau. Pengennya sih curhat sama Bu Ika, cuman kemarin Bu Ika lagi sibuk ujian praktik ya Bu Ika ya untuk kelas 6. Sudah selesai Bu Iya, Ika? kemarin ujian praktek. Iya, alhamdulillah ujian prakteknya sudah selesai Bu Mia. Dan saya senang banget nih Bu Mia nyari saya. Kira-kira ada apa ya? Iya sih Bu, datangnya saya ke sini sebenarnya memiliki rencana pertemuan dengan Bu Ika ini ingin membahas sesuatu karena ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya sampai nggak enak makan, nggak enak tidur. Aduh. Sepertinya permasalahan ini berat sekali ya, sampai nggak enak makan, nggak enak tidur. Kira-kira permasalahan seperti apa Bu Mia? Iya. Permasalahan rumah tangga atau Oh, permasalahan anak-anak ini? enggak Bu, insya Allah permasalahan rumah tangga insya Allah aman ya Bu ya. Amin. Iya, sebelumnya ya saya datang ke sini ingin menyampaikan tujuannya dulu nih Bu. Em, saya sedang Iya, iya. galau, di kelas saya sedang ada permasalahan. Saya berharap dengan bertemunya dengan Bu Ika, saya bisa mendapatkan solusi terbaik, bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Maka dari itu, berharap sekali Bu Ika mau mendengarkan curhatan saya. Ya, pastinya dong Bu Mia. Kita sama-sama sharing bukan berarti saya paling tahu, paling pintar. Tetapi kita gali permasalahan ini bersama-sama untuk mencari solusi tersebut. Iya, amin, amin. Dan gini Bu, kemarin itu saya di kelas sebetulnya sudah hampir 3 bulan ini ya Bu, kita masuk pembelajaran di kelas dan saya melihat awalnya di kala pembelajaran itu dalam proses pembelajaran anak-anak bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Namun ada satu di antara mereka yang membuat saya agak bertanya-tanya juga nih karena kalau dibilang bisa mengikuti pelajaran ya dia sebenarnya bisa mengikuti namun memang membutuhkan waktu seperti menulis itu agak terlambat, kemudian membaca juga agak terlambat dan ketika saya perhatikan dari secara hubungan sosialnya pun anak saya ini kurang bisa bersosialisasi Bu, jadi lebih cenderung menyendiri begitu ya. Dengan saya cerita sama Bu Ika berharap saya bisa menemukan solusi yang terbaik nih bagaimana cara menghadapi anak ini dan tentunya karena pembelajaran itu akan terus berlangsung dan masih lama juga ya Bu ya. Saya ingin mencapai targetan pembelajaran itu sama rata dengan anak-anak yang lain. Jadi mudah-mudahan Bu Ika bisa membantu saya nih. Wah,
Iya Bu Mia, kita sama-sama sharing. Kalau boleh tahu, itu siswa kelas berapa Bu Mia? Sepertinya eh, anak kelas rendah atau kelas tinggi? Di kelas rendah Bu Ika, anak kelas 1 kebetulan. Di kelas Kelas 1 satu. ini, iya. Saya pikir awalnya ya Hmm. karena Mm-mm, eh, mm-mm. belum lancar membaca, mungkin karena ya memang tidak semuanya lancar membaca ya, bukan masih proses pembelajaran Mm-mm. ya. Dan ditambah lagi masih kelas 1 gitu. Tapi ternyata setelah 3 bulan berlalu, anak-anak yang lain sudah lancar membaca, menulis pun sudah lancar. Nah, anak ini cenderung terlambat, Bu, ketika membaca, menulis, bahkan ketika proses Hmm. pembelajaran pun padahal waktu pembelajaran itu baru dimulai. Baru 15 menit anak itu sudah mengeluh, "Ah, capek. Ah, kapan istirahat? Hmm. Aku lapar." Nah, seperti itu kan, eee, teriakan-teriakan atau bahasa seperti itu tuh memancing siswa lainnya menjadi gaduh, menjadi riuh, dan Hmm, saya hmm, pun hmm, hmm, hmm. menjadi tidak fokus bagaimana cara menangani, satu anak dengan anak yang lainnya, seperti itu. Hmm. Oh, Bu Mia, anak itu berperilaku seperti itu atau tingkah lakunya seperti itu hanya pelajaran Bu Mia saja kah? Atau dengan wali kelasnya juga? Jadi di sini memang saya berkesempatan walaupun saya guru mata pelajaran, saya bisa berkomunikasi dengan wali kelas ya Bu. Mhm, Jadi mhm. saya bertanya sama wali kelas yang satunya, adakah anak yang seperti ini juga? Ternyata tidak ada. Di wali Mhm. kelas yang satunya lagi saya tanyakan, ternyata tidak ada juga. Nah, di wali kelas yang ini memang ternyata bukan hanya saya saja yang merasakan itu. Wali kelasnya Hmm. pun kebetulan dia di 1B, Bu. Di kelas 1B itu wali kelasnya Bu Ida. Bu Ida itu mengakui adanya sikap yang berbeda, karakter yang berbeda dari anak tersebut. Hmm. Iya, iya. Jadi menurut Bu Mia, siswa ini termasuk terindikasi anak ABK ya? Sebetulnya saya Anak tidak, berkebutuhan khusus kah? saya sendiri belum berani menyebutkan itu ya Bu, karena sebagaimana Mhm, kita mhm, tahu untuk penentuan mhm, anak ABK itu memang harus ada tesnya dulu, psikotesnya dulu, dan mhm, kita mhm, sebagai orang awam pun belum bisa menentukan atau menjudge anak ini ABK-nya ABK level apa seperti itu. mhm, Makanya saya juga sudah berkonsultasi dengan wali kelasnya, apakah hanya di pelajaran saya, ternyata di pelajaran wali kelasnya pun sama seperti itu. Dan di sini juga saya punya grup kelas ya Bu, maksudnya grup PAI Bu di Mia, kelas itu. Dan Bu Mia, iya, Bu Mia, iya Bu Ika, Bu Mia menghilang. masa sih hadir kok di sini? Udah ada. Iya, Oh gitu. udah ada. Maaf Bu Ika, mungkin Ya terus? jaringan kali ya Bu Ika. Iya nggak apa-apa Bu Mia. Iya, jadi sampai di mana tadi saya keputus? Sampai Iya, di jadi tadi saya eh, kesempatan saya sebenarnya sudah memiliki kesempatan ya Bu, dengan konsultasi dengan wali kelasnya, dan saya pun juga mm, memiliki kontak orang tua, jadi saya juga bisa menghubungi orang tuanya secara langsung untuk awalnya sih untuk menggali potensinya dia, dan juga untuk apa namanya, ketika ada pembelajaran yang terlambat atau tertinggal, saya bisa minta bantuan orang tuanya untuk melanjutkan di rumah. mm, mm. Sejauh ini saya sudah berkomunikasi, dan saya jadikan itu kesempatan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi kendala anak tersebut di sekolah. Seperti itu, Bu Ika. Ya, ternyata kesempatan Bumia itu sangat luar biasa ya, dan setiap anak mempunyai keunikan, dan keunikan ini salah satunya ada di Bumia ya. Anak itu dilahirkan dengan Betul. mempunyai potensi yang berbeda, bakat yang berbeda, dan itu ada di kelas Bumia. Semangat ya Betul. Bumia.
Amin, insya Allah Nah, saya selalu kan semangat tadi Wika. ya, iya Bu Mia. Nah, Bu Mia kan tadi cerita ini ya, ada terindikasi ya, karena memang kita tidak bisa mengatakan bahwa anak ini adalah anak ABK ataupun anak ini bukan anak ABK, karena kita bukan spesialisnya. Kalaupun mau kan biasa kita akan mengirimnya ke rumah sakit. Nah Bu Mia, sebelumnya ini saya mau bertanya, menurut Bu Mia, apa sih penyebab anak tersebut tidak mau tenang di 15 menit pertamanya? Apa pelajarannya menakutkan atau membosankan atau kenapa Bu Mia? Sebetulnya sih saya sudah membuat rencana pembelajaran itu mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan Hmm, melihat saya mengobservasi dari setiap anak-anak di awal pembelajaran. Ada anak ternyata yang menyukai video, ada yang menyukai baca, ada yang mm-mm, menyukai musik. Saya sudah mencoba untuk menerapkan itu sebetulnya di kelas. Dan ternyata um, tetap saja untuk Ananda ini masih terlihat menjenuhkan atau mungkin, dan ketika dia menyampaikan ke sana, "Bum ya, pokoknya saya lapar." Padahal saya sudah menanyakan, saya sudah coba pastikan ke anak-anak, siapa yang tadi pagi sarapan, siapa yang tadi pagi minum susu. Dan setiap awal pertemuan saya suka bertanya sama anak-anak, apakah anak-anak hari ini happy? Apakah anak-anak hari ini ada yang sedang sedih? Saya pikir itu salah satu solusi cara untuk anak bisa fokus dalam pembelajaran. Dan sebetulnya ketika saya bertanya itu dia sudah menjawab. Dia sudah sarapan, dia sudah minum mm-mm, susu, mm-mm. dia sudah happy sama seperti teman-teman yang lainnya. Nah, jadi ini yang membuat saya agak bingung bagaimana cara menghadapi anak ini gitu. Iya Bu Mia, sepertinya membutuhkan ekstra ya, tenaga ekstra, pikiran ekstra untuk anak Betul. ini. Tapi insya Allah eh, niat Bu Mia akan membawa pahala buat Bu Mia. Amin, amin Bu Ika. Bu Mia, Bu Mia, menurut Bu Mia, rencana apa yang bisa Bu Mia lakukan mengenai permasalahan ini? Sebelumnya saya memang sudah berdiskusi dengan wali kelas ya Bu Ika, terkait anak Mm-mm. ini seperti tadi, apakah yang dia lakukan itu hanya di pelajaran saya atau di pelajaran wali kelasnya Mm-mm. pun seperti itu. Ternyata setelah di cross check, memang di pelajaran wali kelasnya sama terjadi hal seperti itu. Dan mungkin saya berencana untuk menyampaikan ini juga ke orang tuanya. Namun sebelum itu saya Mm-mm. juga pasti akan berbicara dengan wakil kepala sekolah selaku bidang kesiswaan, karena ini sepertinya tidak cukup kalau diselesaikan di sekolah saja, harus ada keikutsertaan orang tua. Karena ya kalau misalnya kita melibatkan di sekolah saja akan tidak maksimal seperti itu Bu Ika. Sungguh luar biasa Bu Mia. Menurut Bu Mia, mengapa Bu Mia berkonsultasi dengan orang tua murid dan wali kelasnya? Ya, seperti tadi yang saya sih mengindikasikan ya Bu. Saya ingin mencari solusi supaya anak ini bisa terpenuhi profil belajarnya. Jika memang saya yang keliru, saya akan terus mencoba mencari cara kreatif lagi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Begitupun dengan Anandanya. Saya mengkhawatirkan Anandanya ini termasuk ke dalam anak yang berkebutuhan khusus. Setahu saya dan sepemahaman saya, jika anak yang berkebutuhan khusus itu memang penanganannya berbeda, proses belajarannya itu berbeda. Jika ini akan dilanjutkan atau diteruskan dengan proses pembelajaran seperti biasanya,
khawatir menjadi tekanan untuk anak tersebut. Maka di sini saya mengharapkan adanya pengecekan ya, atau pengetesan psikotes untuk Ananda tersebut, dan sebelum bertindak ke itu atau melangkah ke rencana tersebut, saya harus berkonsultasi dengan wali kelas, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Setelah itu mungkin saya atau kepala sekolah memanggil orang tuanya membicarakan hal ini agar nantinya tidak ada ketersinggungan dan ada kerjasamanya, yang pasti ada kerjasamanya dari orang tua. Seperti itu Bu Ika. Luar biasa Bu Mia. Rencana Bu Mia itu langkah awal yang tepat yang Bu Mia lakukan dengan berkolaborasi dengan orang tua, wali kelas, pihak sekolah, dan orang tua murid. Selain itu, menurut Bu Mia, rencana apa lagi yang dapat Bu Mia lakukan agar murid tersebut mendapatkan pelayanan terbaik yang Bu Mia bisa lakukan? Oke, tadi kan saya menyampaikan kalau memang ternyata beliau Ananda ini adalah Ananda yang berkebutuhan khusus ya Bu, pastikan proses pembelajarannya, pelayanannya kan berbeda. Mungkin di sini kalau di negeri sendiri kita tidak bisa ya Bu memindahkan anak gitu ya. Sekolah negeri itu harus bisa menampung, harus siap menerima peserta didik yang memiliki potensi belajar, apapun itu keadaannya. Nah, berarti kan di sini saya harus bisa memberikan pelayanan terbaik. Sementara saya sendiri masih belum paham nih bagaimana cara menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin rencana kedepannya juga saya harus mengikuti pelatihan-pelatihan atau searching informasi bagaimana cara menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Setelah ditentukannya anak tersebut, mungkin kalau memang anak tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus Bu Ika. Wah, luar biasa rencana Bu Mia. Semoga nanti Bu Mia bisa mengikuti pelatihan-pelatihan inklusi ya Bu Mia. Amin, amin Bu Ika. Ya. Mohon maaf tadi Bu Mia saya pindah tempat duduk karena baterai saya habis tadi. Oh iya, nggak apa-apa Iya. Ibu. Iya. Nah, Bu Mia, rencana-rencana tadi sudah luar biasa bagus dan semoga itu membawa dampak buat murid Bu Mia yang memang terindikasi anak berkebutuhan khusus ya. Tapi kita tidak bisa mengatakannya ataupun tidak. Ya, lalu Bu Mia, rencananya mulai kapan nih aksi-aksi itu akan dilaksanakan? Treatment itu akan dilaksanakan untuk murid tersebut? Iya, langkah pertama dengan berdiskusi, selain dengan wali kelas, saya juga sudah berdiskusi dengan Bu Ika ya. Ini sebenarnya sudah masuk ke langkah awal saya. Mungkin setelah ini saya akan lanjut berdiskusi dengan wakil kepala sekolah dulu kali ya Bu, selaku wakasek kesiswaan yang memahami bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan terkait kesiswaan, dan mungkin setelah itu akan berbicara dengan kepala sekolah juga, apakah ini kita akan mengundang orang tuanya untuk kita coba mengadakan psikotes atau pengecekan kepastian untuk Ananda yang terindikasi berkebutuhan khusus ini, sehingga langkah-langkah kita tidak salah ya Bu. Kalau kita langsung ke orang tua khawatir ada ketersinggungan. Tapi kalau misalnya kita sudah konsultasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, kita sudah menunjukkan ada bukti konkret bahwa Ananda tersebut memang membutuhkan pengecekan ulang seperti itu. Karena ya sayang juga ya Bu ya kalau misalnya anak itu dibiarkan begitu saja, dan saya pun tidak terfikirkan untuk saya untuk mengabaikan, karena saya pikir satu kelas itu anak-anak ya walaupun beda karakter tapi bukan beda
kebutuhannya, mereka memiliki kebutuhan yang sama, dan kita pun memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Seperti itu, Bu Ika. Luar biasa pemahaman Bu Mia dan pemikiran Bu Mia, solusi terbaik untuk murid dan permasalahan dunia. Iya, Semoga kedepannya bisa langsung diterapkan ya Bu Mia dengan bekerja sama, memanggil orang tua, mengadakan tes agar bisa mengetahui ya Bu Mia dari hasil tes tersebut, Bu Mia bisa lebih tahu dan bisa merencanakan treatment-treatment selanjutnya ya. iya betul Bu Ika, betul. Iya, luar biasa. Nah, Bu Mia ada tenggat waktu batas paling terakhir kapan sih Bu Mia memanggil orang tua atau melaporkan kepada pihak sekolah? Mengingat Kalau sebentar lagi kan puasa ya. betul Bu. Sebetulnya memang kita masih ada waktu di hari Senin, dan mungkin saat ini, setelah ini mungkin saya akan langsung berbicara dengan kepala sekolah dengan menunjukkan bukti hasil belajar dan juga bukti hasil proses pembelajaran dan juga keterangan dari wali kelasnya, sehingga hal tersebut bisa dilakukan pemanggilan segera. Mungkin pemanggilan itu bisa dilakukan besok, nanti ketemunya di hari Senin. Setelah itu, karena memang kita terbentur dengan awal Ramadan, mungkin ketika masuk 2 hari atau 3 hari setelah masuk, seandainya ada orang tua tersebut bisa menerima dan mengizinkan untuk diadakannya tes psikotes, maka di pekan kedua Ramadan mungkin kita sudah mencoba untuk mencari lembaga atau rumah sakit yang ada psikotesnya. Seperti itu Bu Ika. Terima kasih Bu Mia. Bu Mia luar biasa deh. Jadi memang benar kata Bu Mia, saya setuju banget. Tadi harus ada komunikasi yang jelas dengan orang tua agar tidak salah paham. Betul banget dengan Bu Mia dan saya setuju. Semoga pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu Mia. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Ika. Iya. Terima kasih juga Iya, untuk apapun waktunya hari ini. hasilnya, iya, nggak apa-apa Bu Mia. Apapun hasilnya nanti, mau anak itu terindikasi memang benar ataupun memang tidak, pastinya tidak akan mengubah pola berpikir kita sebagai seorang guru ya Bu Mia. Kita Betul, tetap menjadi guru bagi mereka ya. betul Bu Ika. Bagaimana Bu Mia? Tidak akan berubah kan? Atau berubah nih Bu Mia? Oh enggak. Justru dengan saya berkonsultasi seperti ini, saya memiliki pemahaman ya itu tadi. Dalam proses pembelajaran mungkin anak-anak memiliki karakter yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, tapi kita memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Artinya yang satu bisa, ya saya berharap yang lainnya pun bisa seperti itu. Oke deh, saya berharap dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita diskusikan dapat berjalan dengan baik, sehingga anak tersebut dapat mendapatkan pelayanan terbaiknya Bu Mia. Iya, terima kasih banyak Bu Ika, dan Iya saya Bu juga Mia, banyak-banyak mengucapkan terima kasih nih sudah diizinkan untuk sharing, sudah diluangkan waktu. Doakan saya ya Bu Ika, mudah-mudahan langkah-langkah selanjutnya bisa diberikan kelancaran. pasti. Amin. Tetap semangat ya Bu Mia. Insya Allah semuanya pasti akan selesai. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Ika. Kalau begitu saya izin pamit Iya, lagi ya Bu Ika. iya, iya, Terima iya kasih. Bu Mia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.